Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih mempelajari kaidah menulis khat, pertemuan kedua. Ini adalah pertemuan yang pertama. Hari ini kita masuk pada pertemuan kedua, pembahasan kaidah menulis khat. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah serta ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kompetensi dasar yang kita bahas pada pertemuan hari ini adalah 3.4, yaitu menjelaskan kaidah khat naskhi, sulusi, dan diwani. 4.4 menyajikan tulisan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kaidah khat naskhi, sulusi, dan diwani. Kelanjutan dari materi minggu yang lalu, hari ini kita masuk pada materi seni khat pada zaman Bani Umayyah. Bagaimana kita ketahui bahwasanya pada setelah zaman Khulafaur Rasyidin, maka Islam itu dipimpin oleh Bani Umayyah. Pemerintahan pada Bani Umayyah sangat menaruh perhatian terhadap kemajuan seni khat. Menurutnya, seni khat sangat diperlukan dalam penulisan mushaf, ukiran pada dinding, mencetak mata uang, surat menurat, dan lain-lainnya. Pada zaman ini, pembaharuan seni khat dilakukan melalui penulisan dengan keseimbangan baris-baris bacaan supaya sama. Disebut dengan istilahnya adalah al-masy. Pada zaman ini juga dilakukan pembaharuan dari aspek peletakan titik pada huruf-huruf oleh Abu al-Aswad ad-Du'ali dan mulai diciptakan baris-baris oleh Al-Khalil bin Ahmad al-Farahid. Kemudian setelah Bani Umayyah berakhir, maka Islam dipimpin disebut dengan zaman Bani Abbasiyah. Bagaimana perkembangan khatnya? Pada zaman ini adalah puncak pembaruan seni khat yang ditandai dengan munculnya beberapa tokoh seni seperti Abu Ali dan Ibnu Muqlah. Ibnu Muqlah dianggap pembuka pintu sejarah pembaruan seni khat. Ketika itu, Abu Ali pun telah menciptakan peraturan pembentukan huruf tunggal yang berasaskan ukuran geometri. Kemudian diikuti oleh Ibnu Bawwab yang telah mengembangkan sistem khat berukuran. Selanjutnya, Jamaluddin Yaqut al-Musta'simi telah membentuk 6 gaya atau macam tulisan hasil pembelajarannya dari tulisan Ibnu Muqlah. 6 gaya itu disebut dengan aklam sitah. 6 gaya tersebut ialah sulus, kemudian muhaqqaq, raihani, nasakh, rif'ah, dan tawqi. Kemudian pada seni khat setelah zaman Abbasiyah, setelah kejatuhan Khalifah Abbasiyah, setelah Bani Abbasiyah berakhir, kemajuan seni khat diteruskan oleh pemerintahan Turki Utsmaniyah. Khat pada masa ini berkembang hingga mencapai ratusan corak ragamnya. Pada zaman dinasti Abbasiyah yang kemudian melalui seleksi alam disepakati ada 6 tulisan besar yang menjadi corak pokok dan dikenal dengan istilah sebagai al-aklam al-sittah atau aklam sittah oleh Ahwal al-Harir, yaitu khat sulus, khat naskhi, muhaqqaq, raihani, rif'ah, dan tawqi. Kemudian kita masuk pada seni khat di Indonesia. Jadi khat yang ada di Indonesia ya negara kita. Bagaimana prosesnya? Di Indonesia, kaligrafi atau khat merupakan bentuk seni budaya Islam yang pertama kali ditemukan. Ia menandai masuknya agama Islam di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tentang data arkeologi kaligrafi Islam yang dilakukan oleh Profesor Dr. Hasan Mu'arif Ambari, kaligrafi gaya Kufi telah berkembang pada abad ke-11. Data itu diperoleh dari batu nisan makam Fatimah binti Maimun di Gresik.
yang wafat pada 1082 Masehi atau 495 Hijriah. Dan beberapa makam lainnya dari abad-abad ke-15. Perkembangan lain yaitu di Indonesia dimasukkan seni ini menjadi salah satu cabang yang dilombakan dalam MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran. Jadi semakin berkembang dengan adanya MTQ. Ada beberapa daerah yang dijadikan tempat MTQ, misalkan di Banda Aceh, kemudian di Pontianak dan sebagainya. Jadi pada tahun 1981 sudah ada sayembara atau lomba kaligrafi pada event MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan pada hari ini sudah selesai. Silakan dipelajari dan bisa kalian membaca juga yang ada di buku paket. Insya Allah lebih lengkap yang ada di buku paket. Saya di sini hanya sebagai fasilitator, hanya menyampaikan ringkasannya saja. Untuk lebih jelasnya, silakan dipelajari di buku paket. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.